Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan presentasikan sebuah proyek yang bernama Bacaku. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dari diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ferli Ardiansyah dan rekan saya Fajar Suryawijaya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini adalah nama anggota kelompoknya. Oke, lanjut aja langsung kita ke Scrum. Scrum adalah framework kerangka kerja mengembangkan perangkat lunak yang bersifat agile dan iteratif. Scrum digunakan untuk mengelola proyek kompleks secara kolaboratif, fleksibel, dan efisien. Dan di sini ada contohnya, ada login page, logo, lalu ada UI UX, mockup, storyboard, wireframe, dan masih banyak lainnya. Storyboards. Pengertian storyboard. Storyboard adalah rangkaian sketsa atau ilustrasi yang menggambarkan alur interaksi pengguna dengan sistem atau aplikasi. Fungsi storyboard menyusun alur pengguna aplikasi secara visual, menunjukkan langkah demi langkah tindakan pengguna, menggunakan tim memahami pengalaman pengguna sebelum mulai coding. Manfaatnya, mempermudah komunikasi ide antar tim, mengurangi kesalahan saat pengembangan, menjadi panduan dalam merancang UI UX. Dan ini storyboardnya. Pertama ada sign screen. Pengguna memasukkan email dan password, kemudian klik tombol sign in untuk memasukkan ke aplikasi. Sign up screen. Pengguna yang belum memiliki akun bisa melakukan pendaftaran dengan masukkan email dan password, kemudian klik set up. Header. Ada area pencarian di bagian atas untuk memudahkan pengguna mencari buku yang diinginkan. Greeting. Terdapat sapaan personal kepada pengguna, misalnya, "Hi user, ada yang ingin Anda baca hari ini?" Iklan. Iklan sebesar di bawah sapaan tempat sponsor atau iklan lainnya tampil. Rekomendasi buku. Beberapa kategori buku seperti buku yang direkomendasikan, rilisan baru, dan novel fiksi muncul dalam bentuk grid dengan gambar dan judul buku yang bisa diklik. Profile screen. Informasi profil, tampilan, nama pengguna, deskripsi, dan gambar profil terakhir dibaca, menampilkan buku-buku yang terakhir kali dibaca pengguna untuk akses cepat. Opsi lainnya, ada beberapa kotak kosong di bawah yang bisa diisi fitur tambahan atau shortcut sesuai kebutuhan. My Book Screen. Daftar buku saya menampilkan daftar buku yang sudah memiliki atau sedang dibaca pengguna dengan tampilan progres membaca, misalnya 70% dibaca. Sinopsis buku. Ada sinopsis singkat di samping setiap buku dan pengguna bisa klik baca untuk membuka buku lebih lanjut. Read screen. Baca buku. Halaman untuk membaca buku berisi teks buku dengan judul di teks dan pilihan untuk mengubah ukuran teks atau tampilan. Navigasi. Pengguna bisa melakukan navigasi halaman kembali ke My Book atau melanjutkan ke bagian berikutnya dari buku. Wireframe atau mockup. Pengertian wireframe. Wireframe adalah sketsa sederhana yang menunjukkan struktur dasar dari tampilan aplikasi atau website tanpa desain visual. Fokusnya pada tata letak elemen dan navigasi. Pengertian mockup. Mockup adalah versi lebih rinci dari wireframe yang sudah mencangkup elemen desain visual seperti warna, font, icon, dan gambar. Di sini adalah wireframe. Halaman check-in. Pengguna diminta dimasukkan email dan password. Tombol check-in digunakan untuk masuk ke akun yang sudah terdaftar. Penting agar pengguna langsung fokus untuk login.
Halaman sign up. Jika belum punya akun, pengguna bisa mendaftar melalui halaman ini. Formulir berupa dengan ini hanya tombol berganti dengan sign up, memberikan akses awal bagi pengguna baru untuk menggunakan aplikasi. Halaman beranda. Terdapat kolom pencarian di bagian atas menyapa pengguna dengan sapaan personal. Menampilkan beberapa kategori bukan seperti top seller, buku yang direkomendasikan, rilisan baru, dan novel fiksi. Desain grid memudahkan pengguna menjelajah buku berdasarkan kategori. Halaman detail buku menampilkan detail konten buku yang dipilih, dilengkapi dengan judul, isi konten, dan tombol navigasi. Untuk kembali ada fitur pengaturan teks, font, dan iklan. Dan halaman info buku lengkap menampilkan cover buku, judul penulis, dan tombol red. Untuk mulai membaca, di bawahnya terdapat sinopsis buku agar pengguna tahu isi cerita sebelum membaca tentang buku yang dipilih. Selanjutnya ke mockup. Ini adalah mockupnya. Splash screen. Ini adalah tampilan awal saat aplikasi dibuka, menampilkan logo bacaku dengan sebagai identitas aplikasi. Halaman login. Pengguna diminta memasukkan username dan password untuk masuk. Tersedia juga link menuju halaman pendaftaran. Halaman sign up digunakan oleh pengguna untuk membuat akun dengan mengisi username dan 2 kali password. Beranda atau home menampilkan berbagai koleksi buku berdasarkan kategori seperti self-help, history, dan novel. Buku-buku ditampilkan dalam bentuk cover dan bisa di-scroll. Halaman pencarian. Pengguna dapat mencari buku berdasarkan kata kunci. Ada juga saran hasil pencarian di bawahnya. Detail buku. Saat salah satu buku dipilih, pengguna akan melihat tampilan detail seperti judul, cover, nama penulis, sinopsis. Terdapat tombol red untuk mulai membaca. Halaman membaca. Inilah adalah tampilan membaca buku. Desainnya dibuat sederhana dan nyaman dibaca seperti e-book. UI atau User Interface. User Interface adalah tampilan visual dari sebuah aplikasi atau sistem yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan fungsionalitas yang ada. Elemen UI, tombol, menu, icon, teks, from input, layout. Tujuannya untuk menyediakan tampilan yang menarik dan intuitif, mempermudah interaksi antara pengguna dan sistem, menyampaikan informasi dengan jelas. Lalu UX atau User Experience. User Experience adalah keseluruhan pengalaman dan perasaan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi atau sistem, mulai dari kemudahan pengguna hingga kepuasan setelah menggunakan produk. Tujuannya untuk meningkatkan kepuasan pengguna, meningkatkan loyalitas dan kepercayaan, mengurangi frustasi saat penggunaan. Splash screen memberikan waktu loading awal dan memperkenalkan branding aplikasi. Tampilan minimalis hanya menampilkan logo dan aplikasi untuk kesan profesional dan bersih. Sign page, halaman login untuk pengguna yang sudah memiliki akun. Halaman form yang jelas, username dan password. Tombol login berwarna kontras agar mudah dikenali. Ada link navigasi untuk ke halaman pendaftaran, meningkatkan kemudahan akses. Sign up page, mendaftarkan akun baru, mirip dengan halaman login agar konsisten. Teksnya back to login menu, mempermudah pengguna berpindah halaman tanpa bingung. Warna
Biru digunakan untuk menciptakan kesan profesional dan kepercayaan. Homepage menampilkan berbagai koleksi buku berdasarkan kategori. Visual dengan cover buku membuat user lebih cepat mengenali isi. Scroll horizontal per kategori UX efisien dan interaktif. Judul kategori memberikan struktur yang jelas. Search page mencari buku berdasarkan kata kunci. Bar pencarian ditempatkan di atas, mudah dijangkau hasil pencarian buku dalam list. Sugesti antar muka bersih, fokus pada input teks. Detail page memberikan detail buku yang dipilih. Gambar cover yang besar menarik perhatian, tersedia tombol read sebagai call to action utama. Ringkasan sinopsis yang ditampilkan untuk membantu kebutuhan user. Reading page membaca isi buku. Layout bersih dan simpel untuk pengalaman membaca yang fokus. Teks rata kiri, ukuran dan jarak antar baris cukup nyaman dibaca, tidak ada elemen yang mengganggu, maksimalkan konsentrasi pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kode pemrograman yang telah dibuat oleh kelompok kami. Jadi di sini kalian bisa lihat beberapa struktur folder, Java dan layoutnya. Oke, kita langsung aja ke main activity. Di sini main activity adalah halaman utama aplikasi untuk pengguna biasa yang menampilkan daftar buku berdasarkan kategori, mendukung pencarian buku dan navigasi drawer, serta mengarahkan admin ke dashboard admin saat login. Lalu selanjutnya ada book, adalah kelas model data yang merepresentasikan informasi buku seperti judul, penulis, sinopsis, URL, PDF, gambar, dan kategori, serta mendukung pengiriman data antar aktivitas melalui implementasi parcelable. Lalu ada book adapter. Book adapter adalah adapter recycler view yang menampilkan daftar buku dengan judul, penulis, dan gambar berbasis base64, serta menangani klik item melalui listener khusus. Lalu ada book API, merupakan interface retrofit yang mendefinisikan endpoint-endpoint HTTP untuk mengambil, menambahkan, mencari buku, dan mengubah gambar profil ke server melalui permintaan GET, POST, dan multipart. Lalu ada book detail activity, merupakan aktivitas Android yang menampilkan detail buku dan memungkinkan pengguna membuka file PDF buku jika tersedia. Lalu ada constants. Konstan ini merupakan kelas statis yang menyimpan nilai konstan base URL sebagai URL dasar untuk koneksi API dalam aplikasi. Lalu ada kelas login, merupakan activity yang menangani proses autentikasi pengguna menggunakan Firebase Authentication dan mengarahkan pengguna ke tampilan admin atau user berdasarkan klaim peran mereka. Lalu ada PDF Reader Activity, PDF Renderer Basic Fragment, dan Stream PDF Reader Activity merupakan komponen dalam aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan file PDF, baik dengan mengunduh ke lokal maupun melalui streaming langsung, dengan tujuan memberikan fleksibilitas kepada pengguna dalam membaca buku digital sesuai kondisi jaringan dan preferensi penggunaan. Lalu ada Profile Activity, adalah aktivitas Android yang menangani tampilan, pengambilan, pengeditan data profil pengguna dari Firebase Firestore, serta memungkinkan pengguna memilih, menyimpan, dan mengunggah foto profil ke server dengan tujuan memberikan pengalaman personalisasi profil yang lengkap dan interaktif dalam aplikasi. Lalu ada Retrofit Client, merupakan kelas utilitas yang membangun dan menyediakan instant retrofit dengan konfigurasi OK HTTP Client yang menyertakan logging dan header user agent, bertujuan untuk mempermudah koneksi ke HTTP ke server backend dengan debugging dan kompatibilitas maksimal. Selanjutnya ada Search Result Activity, merupakan aktivitas yang menampilkan hasil pencarian buku dalam bentuk daftar dan membuka detail buku saat salah satu item diklik, bertujuan untuk memberikan antarmuka hasil pencarian yang interaktif dan responsif bagi pengguna. Lalu Sign Up, merupakan aktivitas yang menangani proses pendaftaran pengguna baru menggunakan email dan password,
Dengan validasi input, autentikasi melalui Firebase, serta penyimpanan data pengguna ke Firestore bertujuan untuk menyediakan fitur registrasi yang aman dan terintegrasi pada aplikasi. Lalu ada splash screen activity, merupakan aktivitas yang menampilkan layar pengguna selama 3 detik sebelum menentukan apakah pengguna akan diarahkan ke halaman login atau langsung ke halaman utama berdasarkan status login Firebase. Lalu ada Add Book Activity, merupakan aktivitas admin yang memungkinkan pengguna untuk memilih gambar, mengisi informasi buku, lalu mengirim data tersebut ke server menggunakan retrofit. Lalu ada Admin Book Activity, merupakan halaman dashboard khusus admin yang menampilkan daftar buku dalam grid memungkinkan admin menambahkan buku baru, mengakses menu profil, dan logout melalui drawer yang ada di sebelah kanan, serta membuat ulang data buku dari server menggunakan retrofit. Lalu ada Admin Book Adapter, merupakan adapter recycler view yang menampilkan daftar buku dalam tampilan grid khusus admin di mana setiap item buku menampilkan gambar, judul, penulis, dan sinopsis menggunakan Glide untuk memuat gambar yang efisien. Selanjutnya, kita akan membahas layout yang digunakan oleh aplikasi ini. Yang pertama ada Activity Add Book. Ini isinya form buat nambahin buku, mulai dari pilih gambar, isi judul, nama penulis, pilih kategori. Terus ada tombol buat submit di bagian akhir, semua dibungkus dalam scroll, biar bisa digeser kalau kontennya panjang. Lalu ada Activity Admin Book, merupakan layout dashboard admin yang berisi toolbar, list buku, yang merupakan recycler view, tombol tambah, dan drawer menu di sebelah kanan. Lalu ada Activity Book Detail, merupakan layout yang nampilin detail buku mulai dari tombol back, cover buku, judul penulis, tombol buat baca, sampai sinopsisnya. Tujuannya buat nampilin info lengkap buku ke user sebelum baca. Lalu ada Activity Login, terdiri atas tampilan login yang dibagi dua. Bagian atas buat logo dan bawah ada form username, password, tombol login, plus link ke sign up. Tujuannya buat nampilin UI login yang clean dan responsif. Selanjutnya ada Activity Mine. Layout ini tampilan home utama buat user, yang isinya ada search bar, list kategori buku, dan navigation drawer di samping. Navigation drawer di samping. Tujuannya buat nyari browsing dan akses konten buku dengan mudah. Lalu ada Activity PDF Viewer. Layout ini nampilin PDF langsung full screen pakai komponen PDF View. Tujuannya buat baca buku dalam format PDF secara langsung dan nyaman. Lalu ada Activity Profile. Layout ini dipakai buat nampilin halaman profile user lengkap dengan foto, nama, status email, nomor umur, dan info gabung. Plus ada tombol edit di tiap info. Tujuannya biar user bisa lihat dan ubah data diri mereka dengan mudah dan rapi. Lalu ada Activity Reader. Layout ini buat nampilin PDF per halaman pakai view pager. Ada progress bar buat loading dan text view kecil di bawah buat info yang sedang dibaca. Lalu ada Activity Search Result. Layout ini buat nampilin hasil pencarian buku dengan header yang ada tombol balik dan judul. Terus bawahnya ada Recycler View buat nampilin daftar hasil pencarian user. Lalu ada Activity Sign Up. Layout ini buat form pendaftaran akun. Di atas ada judul besar, yang bertuliskan Create an Account. Di tengah ada Card View, berisi info, username, password, dan konfirmasi password. Lalu ada tombol Sign Up. Di bawahnya ada teks buat balik ke halaman login. Lalu ada Activity Splash Screen. Di sini berguna untuk menampilkan tampilan awal pas buka aplikasi, cuma logo bacaku di tengah layar dengan background putih. Fungsinya buat nunjukin identitas aplikasi sebelum pindah ke halaman utama. Lalu ada fragment logout. Layout ini berfungsi sebagai fragment untuk menu logout di navigation drawer yang ada di sebelah kanan untuk menampilkan teks logout sebagai identitas halaman dan dapat ditambahkan tombol konfirmasi atau logika keluar dari akun. Lalu ada fragment profile. Layout ini juga digunakan sebagai menu profile yang ada di navigation drawer sebelah kanan. Menampilkan teks profile sebagai header dan bisa dikembangkan untuk menampilkan detail pengguna seperti nama, email, dan foto. Lalu ada item admin book. Layout kartu admin, tampilan cover, judul, penulis, dan sinopsis singkat buku. Dipakai di daftar buku admin. Lalu ada item book. Layout kecil buat nampilin satu buku, gambar, judul, dan penulis. Dipakai di list horizontal, misalnya di halaman utama aplikasi. Lalu ada nav header. Layout ini menampilkan bagian atas dari navigation drawer, berisi logo aplikasi dan teks judul pengguna atau aplikasi. Biasanya diisi nama pengguna yang sedang login agar drawer terasa personal. Lalu terakhir di sini ada juga Micmat, fungsinya untuk menyimpan icon logo bacaku yang telah dibuat.
Mungkin segini saja presentasi aplikasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.